Situasi geopolitik global yang semakin memanas, ditambah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino, kini menjadi bayang-bayang serius bagi ketahanan energi nasional. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri. Terlebih, jika jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz terganggu, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih tinggi, sekitar 20 hingga 25%. Minyak tanah masih didatangkan dari kawasan Timur Tengah. Sementara itu, cadangan energi nasional diperkirakan hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Namun produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk menopang sektor industri, transportasi, hingga kelistrikan. Jika pasokan terhenti selama lebih dari 3 minggu, dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari terganggunya aktivitas industri, hingga potensi gejolak sosial di masyarakat. Pemerintah pun mulai mengambil langkah antisipasi, salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Kebijakan B50 yang mencampur biodiesel dengan solar direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor energi. Selain itu, diversifikasi energi juga terus didorong, mulai dari pengembangan etanol berbasis sorghum dan ketela, hingga dimethyl ether sebagai pengganti LPG. Namun tantangan belum berhenti. Fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada semester kedua 2026 turut memperbesar risiko krisis energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor energi, tetapi juga pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi, mendorong inovasi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor. Karena pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang kemandirian bangsa. Situasi geopolitik global yang semakin memanas, ditambah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino, kini menjadi bayang-bayang serius bagi ketahanan energi nasional. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri. Terlebih, jika jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz terganggu, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih tinggi, sekitar 20 hingga 25%. Minyak tanah masih didatangkan dari kawasan Timur Tengah. Sementara itu, cadangan energi nasional diperkirakan hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Namun produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk menopang sektor industri, transportasi, hingga kelistrikan. Jika pasokan terhenti selama lebih dari 3 minggu, dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari terganggunya aktivitas industri, hingga potensi gejolak sosial di masyarakat. Pemerintah pun mulai mengambil langkah antisipasi, salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Kebijakan B50 yang mencampur biodiesel dengan solar direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor energi. Selain itu, diversifikasi energi juga terus didorong, mulai dari pengembangan etanol berbasis sorghum dan ketela, hingga dimethyl ether sebagai pengganti LPG. Namun tantangan belum berhenti. Fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada semester kedua 2026 turut memperbesar risiko krisis energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor energi, tetapi juga pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi, mendorong inovasi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor. Karena pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang kemandirian bangsa. Situasi geopolitik global
yang semakin memanas. Ditambah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino, kini menjadi bayang-bayang serius bagi ketahanan energi nasional. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri. Terlebih, jika jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz terganggu, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih tinggi, sekitar 20 hingga 25%. Minyak tanah masih didatangkan dari kawasan Timur Tengah. Sementara itu, cadangan energi nasional diperkirakan hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Namun produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk menopang sektor industri, transportasi, hingga kelistrikan. Jika pasokan terhenti selama lebih dari 3 minggu, dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari terganggunya aktivitas industri, hingga potensi gejolak sosial di masyarakat. Pemerintah pun mulai mengambil langkah antisipasi, salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Kebijakan B50 yang mencampur biodiesel dengan solar direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor energi. Selain itu, diversifikasi energi juga terus didorong, mulai dari pengembangan etanol berbasis sorghum dan ketela, hingga dimethyl ether sebagai pengganti LPG. Namun tantangan belum berhenti. Fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada semester kedua 2026 turut memperbesar risiko krisis energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor energi, tetapi juga pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi, mendorong inovasi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor. Karena pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang kemandirian bangsa. Situasi geopolitik global yang semakin memanas, ditambah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino, kini menjadi bayang-bayang serius bagi ketahanan energi nasional. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri. Terlebih, jika jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz terganggu, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih tinggi, sekitar 20 hingga 25%. Minyak tanah masih didatangkan dari kawasan Timur Tengah. Sementara itu, cadangan energi nasional diperkirakan hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Namun produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk menopang sektor industri, transportasi, hingga kelistrikan. Jika pasokan terhenti selama lebih dari 3 minggu, dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari terganggunya aktivitas industri, hingga potensi gejolak sosial di masyarakat. Pemerintah pun mulai mengambil langkah antisipasi, salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Kebijakan B50 yang mencampur biodiesel dengan solar direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor energi. Selain itu, diversifikasi energi juga terus didorong, mulai dari pengembangan etanol berbasis sorghum dan ketela, hingga dimethyl ether sebagai pengganti LPG. Namun tantangan belum berhenti. Fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada semester kedua 2026 turut memperbesar risiko krisis energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor energi, tetapi juga pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi, mendorong inovasi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor. Karena pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang kemandirian bangsa.